momentum ini juga menjadi momentum bagi kami untuk terus semakin introspeksi diri dan tentunya melihat apabila ada area atau celah untuk kemudian kita semakin meningkatkan tata kelola perusahaan agar jauh lebih baik ke depan. Bahan bakar minyak sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik, ya, dalam kondisi yang baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi serta tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik. Kita akan melihat hasil nanti selesai penyidikan ini, kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu dan hukumannya akan lebih berat. Dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini. Saudara, saya sudah bersama dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung dengan Bapak Harli Siregar. Pak Harli, terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, makasih. Pak Harli, kita tahu bahwa Kejagung ini sedang ramai diperbincangkan, Pak, setelah menguak kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan juga produk kilang, Pak, di Pertamina Subholding. Pertanyaannya sederhana, Pak. Ketika kasus ini diindikasikan terjadi dari tahun 2018 hingga 2023, mengapa di tahun 2025 baru terungkapnya, Pak? Ada sejarahnya, ya. Jadi kita sebagai institusi atau lembaga penegak hukum selalu membuat pertelaan, kajian terkait dengan situasi yang berkembang di masyarakat. Misalnya ketika misalnya harga BBM mengalami kenaikan, ya kan? Ketika BBM mengalami kelangkaan. Kalau kita ingat kan di masa-masa COVID barangkali ada yang katakanlah situasi masyarakat yang antri misalnya di pom bensin misalnya kan. Nah, kemudian ada protes masyarakat terkait soal kualitas. Nah, semua itu kita analisis sebenarnya, ada pertelahannya. Lalu ya dalam perjalanannya tentu kita juga menerima aduan-aduan laporan masyarakat ya terkait dengan ada dugaan-dugaan praktek korupsi di PPN ini, di Pertamina Patraniaga ini. Jadi di sekitar akhir 2024 ya, di Agustus September sampai di awal Oktober itu, ini dilakukan terus pengamatan penggambaran hingga pada kesimpulan bahwa di situ ada peristiwa pidana. Karena tadi Pak Harli menyinggung soal akhir tahun 2024, saya ingin sambungkan karena pada akhir tahun lalu begitu masif, Pak, video viral yang kemudian tergambarkan keluhan masyarakat yang mobilnya rusak, diindikasi karena penggunaan Pertamax yang kualitasnya tidak sesuai dengan yang semestinya. Itu juga indikasi mengapa pada akhirnya Kejagung mengungkap kasus ini. Ya barangkali itu jadi memperkuat ya, tetapi dalam konteks penegakan hukum tentu kan kita lihat ini di tahun berapa. Ya kan? Nah, jadi makanya kami mengambil ya, bukan membatasi sebenarnya, tapi mengambil dari sisi tempusnya itu di 2018-2023. Oke, karena yang juga saat ini sedang diperbincangkan adalah ada nggak sih Pak oplosan sebenarnya? Dari Kejagung sendiri melihat ada nggak? Nah, sebenarnya secara teknis memang kan harus perlu ada kajian kan? Iya. Nah, karena kami kan tidak di ranah itu, di wilayah itu. Tetapi dalam kaitan dengan perkara ini, ada fakta ya yang menyatakan bahwa RS dalam perkara ini selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga ya, dia melakukan pembayaran terhadap RON 92. Oke. Berdasarkan price list ya. Sementara kontraknya itu 88. Dari sisi itu sebenarnya dari sisi penegakan hukum, dari sisi kami, nah ini kan pelanggaran hukum. Masa kita beli barang mahal tapi yang datang barang murah? Lalu ini juga kan berkembang seperti yang dua orang yang baru ditetapkan tersangka kemarin dan ditahan, itu menegaskan bahwa itu di area-area pemasaran ada perintah-perintah untuk melakukan itu. Ada itu, Pak. Keterangan resmi ada itu. Perintah untuk melakukan pembelian dengan RON 92 itu. Nah, kemudian ini kan dibawa. Ada keterangannya ini dibawa ke depo pemilik tertentu. Nah, lalu inilah yang harus nanti sedang ditelusuri, didalami. Apakah memang bahwa depo atau storage yang
kita sinyalir itu tempat pengoplosan atau blended seperti yang disampaikan, ya kan. Nah, perlu juga memang pendalaman dan kami ini sedang berusaha keras, sedang melakukan pengecekan apakah RON 92 yang kita bayar itu, tetapi barangnya datang di RON 88 atau 90, ketika masuk ke depo, apakah distribusinya juga sesuai dengan RON 88 dan RON 90. Karena pembeliannya pun tidak sesuai dengan aturan. Itu dia. Karena Jampitsus, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung juga sebelumnya sudah menyatakan bahwa ada dugaan blending dari RON 92 dengan RON 88 bahkan dan juga 90. Dan ini dibantah secara cukup tegas oleh pihak Pertamina bahkan DPR. Bagaimana Kejagung merespon hal ini? Kami menghormati apa saja yang pendapat dari berbagai pihak, tetapi kami tentu mengemukakan fakta ini berdasarkan keterangan. Dan harus dipahami bahwa yang kami lakukan ini adalah peristiwa di tahun 2018-2023 yang sudah selesai. Itu bahwa apa yang terjadi sekarang, apa yang disampaikan oleh pihak Pertamina bahwa sudah sesuai spek, ya kita membenarkan juga kan. Nah, oleh karenanya ya jangan juga terburu-buru menganggap bahwa itu tidak terjadi. Nah, lalu berbeda dengan apa yang disebutkan misalnya di tempat itu terkait soal pemahaman blended dengan yang kita dapat. Nah, itu saya kira harus semua secara bersama-sama melakukan penelusuran itu. Pak Harli, angka 193 triliun itu apakah dari tahun 2018 atau hanya berlaku 1 tahun di tahun 2023? Nah, jadi apa yang sudah kita hitung sementara dan diumumkan itu 193,7 itu adalah kerugian keuangan negara yang dihitung sementara ya. Itu hanya tahun 2023. Itu hanya 2023. Ya, kompensasi itu 162 tahun 2023. Subsidi 21 triliun. Ada kerugian ada 9, sekian triliun. Jika di total 193,7 triliun. Nah, oleh karenanya kita sampaikan kalau seandainya, ini seandainya kan karena masih penyidikan dong, masih terus ditelusuri. Modus-modus yang sama tahun 2018, 2019 sampai 2023 itu sama. Nah, bisa dibayangkan begitu besarnya. Tetapi apakah sama nilai kompensasi setiap tahun? Apakah sama nilai subsidi setiap tahun? Apakah setiap tahun ada kompensasi yang diberikan oleh pemerintah, negara? Nah, ini kan perlu ada pengecekan. Nah, tetapi kalau import itu kan ada. Nah, di situ nanti barangkali kita harapkan ahli juga bisa melakukan perhitungan bersama dengan penyidik. Terakhir mungkin Pak Harli, mengingat kita lihat juga bahwa di DPR kemarin cukup ramai juga ketika Pertamina dipanggil, dan di tataran paling bawah juga masyarakat begitu ramai. Ada yang mungkin ingin disampaikan oleh Kejaksaan Agung kepada masyarakat di tengah polemik yang saat ini tengah terjadi? Nah, jadi memang benar bahwa kami ingin sampaikan dan tegaskan supaya masyarakat jangan risau. Jangan ada kekisruhan, ya, termasuk karena ada perbedaan pandangan. Yang kedua, bahwa ini penegakan hukum yang kami lakukan adalah terhadap satu peristiwa kejahatan yang terjadi sebelum di tahun-tahun ini. Jadi ini sudah terjadi. Bahwa ada fakta-fakta yang sudah dikemukakan oleh penyidik, itu yang masih harus kita dalami terus, ya, sampai pada puncaknya nanti bahwa ini akan bermuara di pengadilan untuk melihat kebenaran secara material seperti apa, ya. Dan saya kira semua pihak juga tentu kita harapkan harus mendukung ini sebagai bagian dari gerakan bangsa untuk apa? Untuk kemaslahatan bangsa. Baik. Kapus Penkum Kejagung Pak Haris Siregar, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Saya sudah bersama dengan Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi 12 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional dengan Mas Edi Suparno. Mas Edi, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Ketika Komisi 12 melakukan sidak di beberapa SPBU kalau tidak salah ya Mas ya, dan menyatakan bahwa tidak ada oplosan ataupun hal-hal yang di luar aturan. Bukankah ini terlalu cepat untuk kemudian kita simpulkan seperti itu? Kita juga belum menyimpulkan demikian. Memang di 2 SPBU yang didatangi dan kita juga didampingi oleh Lemigas. Ya, karena memiliki ekspertis, kapasitas dan kemampuan untuk melakukan penelaahan itu adalah Lemigas. Jadi setelah mendapatkan hasil dari Lemigas, di 2 SPBU itu ditemukan tidak adanya kekeliruan di dalam oktan
dari bahan bakarnya itu. Tetapi kan kita nggak tahu, ada 6.000. Ada 6.000 SPBU di seluruh Indonesia. Jadi saya kira itulah kita berikan waktu baik kepada aparat penegak hukum, Kementerian SDM maupun Pertamina untuk melakukan betul-betul melakukan penelitian terhadap kasus ini agar terungkap. Mas Edi, kita tahu bahwa Komisi 12 sudah bergerak cepat untuk kemudian merespon persoalan korupsi tata kelola minyak mentah di tubuh Pertamina Patraniaga dengan memanggil direksi Pertamina, termasuk juga sudah melakukan sidak, Mas, di sejumlah SPBU. Sejauh ini apa hasilnya, Mas? Pertama, hasil dari RDP kita dengan pelaksana tugas harian Dirut Pertamina Patraniaga terkonfirmasi dari Pertamina bahwa tidak ada yang namanya oplosan maupun blending sehingga menaikkan oktan. Blending ada, tetapi hanya untuk meningkatkan kinerja, performa dari BBM-nya supaya lebih tahan terhadap mesin, lebih ramah terhadap mesin, lebih kuat performa mesinnya dan lain-lain, tetapi tidak menaikkan oktan. Nah, tentu hal itu perlu kita dalami lagi karena kita juga telah meminta Pertamina, tolonglah dibuat tim untuk melakukan pendalaman pengkajian terhadap isu-isu yang sekarang berkembang. Karena di satu pihak Pertamina mengatakan tidak ada oplosan atau blending, tetapi di lain pihak Kejaksaan, aparat penegak hukum mengatakan bahwa itu ada. Nah, jadi kita dalam hal ini biarkan kita mempersilahkan aparat penegak hukum bekerja untuk mendalami, memahami inti dan pokok permasalahannya, termasuk juga Pertamina, agar kita bisa memahami apakah benar tindak pidana atau dugaan tindak pidananya itu ternyata dua bukan satu. Satu itu adalah dugaan tindak pidana di mana direksi bersepakat, bersekongkol, berkolusi untuk mengatakan bahwa BBM itu tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Jadi hasil minyak mentah kita tidak bisa diolah di kilang sehingga harus diimpor, sehingga masuklah impor. Kedua adalah masalah blending atau oplosan tersebut. Artinya, apalagi kalau kita melihat kasus hukumnya ini kan dari tahun 2018 hingga 2023 dan sidak yang kemudian dilakukan oleh DPR ini di tahun 2025. Artinya DPR tidak menutup peluang bahwa mungkin ada pelanggaran yang kemudian dilakukan oleh Pertamina yang saat ini tengah didalami oleh Kejagung. Betul demikian? Kurang lebih demikian. Pihak Kejagung kan juga bekerja profesional. Tidak mungkin Kejagung itu kemudian menetapkan tersangka tanpa adanya data yang lengkap dan itu diperoleh melalui kajian yang sangat mendalam. Jadi ya kita apresiasi juga dan makanya kita berikan ruang seluas-luasnya bagi semua pihak untuk bisa mendalami ini. Intinya cuma satu, masyarakat itu tidak boleh jatuh kepercayaannya terhadap Pertamina. Tapi Mas Edi sendiri melihat ketika begitu masif perbincangan di tengah publik soal Pertamax yang kemudian dioplos, kemudian dibantah bahwa tidak ada oplosan tapi blending dan saat ini masih terus didalami oleh Kejagung. Menurut Mas Edi, apa yang kemudian salah yang dilakukan oleh Pertamina? Apakah mungkin pengawasannya di internalnya atau mungkin Lemigasnya juga ada kelalaian? Pertama, yang namanya pengawasan itu di luar DPR tentunya ya. Pengawasannya itu kan dilakukan di internal korporasi perusahaan. Perusahaan itu memiliki dewan komisaris yang merupakan representasi dari pemegang saham. Tugasnya adalah untuk mengawasi kerja dan kinerja daripada direksi. Nah, dalam hal ini ya perlu ada penguatan komisarisnya. Peran dan fungsi komisaris itu harus betul-betul aktif dijalankan. Apalagi setelah ada dalam tanda petik musibah ini. Gitu. Mungkin juga yang lebih baik ke depannya, bentuklah tim investigasi independen. Independen, yang terdiri dari misalkan dari unsur akademisi, ya, dari para ahli, ya, betul-betul orang-orang yang berintegritas dan independen untuk melakukan penelaahan terhadap hal ini untuk apa? Menegakkan kembali kepercayaan masyarakat itu. Dari Komisi 12 sendiri, setelah kemudian mendalami apakah betul ada oplosan ataupun blending dan lain sebagainya, kan tidak hanya itu Mas persoalannya, bahwa di dalam direksi atau kemudian yang pihak-pihak menjadi tersangka itu kan ada kasus korupsi lain, misalnya menekan produksi dalam negeri kita, tidak mengikuti permen yang ada, impornya juga untuk minyak mentah, BBM ini juga melahirkan kerugian negara yang sangat tinggi, bahkan untuk kompensasi dan subsidi ini tidak main-main angkanya. Secara total ada 193,7 triliun yang dirugikan. Apakah ke depan juga Pertamina akan kembali dipanggil untuk mendalami hal-hal yang lebih substansial ketimbang hanya sekedar oplosan dan blending? Saya kira ini momentum terbaik bagi kita untuk mengevaluasi tata kelola penyaluran BBM kita. Ya, dalam hal ini kita sering mendengar bahwa ada upaya-upaya pemburu rente di sini dalam impor BBM. Saya kira itu perlu disoroti dan kita juga perlu menyoroti bagaimana sekarang penentuan daripada kualitas minyak mentah yang dihasilkan di Indonesia dalam negeri yang bisa kemudian dikelola dan diolah oleh kilang-kilang yang ada di Indonesia, dan menurut saya hampir bisa diolah
seluruhnya di Indonesia untuk bisa memahami kalau memang ada kebutuhan impor itu dalam keadaan terpaksa misalnya ya, bukan karena kita tidak mampu mengolahnya. Oke, kita tunggu statement resmi dari para pemangku kepentingan untuk kemudian publik juga merasa tenang untuk dapat kembali menggunakan Pertamax dengan kepercayaan penuh kepada Pertamina. Terima kasih Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi 12 DPR RI, Mas Edi Suparno. Ya, makasih Mas Dipo.